Karena banyak negara sudah melihat sistem di Indonesia ini sudah luar biasa bagus, Pak. Ini mohon maaf, sekarang dulu rumah sakit aja ogah-ogahan kerjasama. Dan kita punya utang banyak, ya. Triliunan, Pak. Bukan hanya triliunan, puluhan triliun. Sekarang sudah nggak punya utang, kita berikan uang muka, bahkan kita berikan kenaikan ya bersama Kementerian Kesehatan, tarif kapitasi saja belum pernah dalam sejarah itu naik ya. Sekarang kita naikkan. Kepuasannya sudah meningkat ya. Tetapi memang menurut saya komitmen kalau bisa tetap seperti di dalam Perpres itu bahkan tahun depan bisa 111, Pak. Sekarang 96,8 juta. Nah, ini bisa dinaikkan untuk bisa kita mencapai seluruh Indonesia itu 98% ya. Gitu. Kalau itu tetap dan didukung atau ditambah itu, maka kami optimis ya, JKN di Indonesia menjadi rujukan internasional dan tidak hanya rujukan tapi betul-betul dirasakan. Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali di SPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang kami beri judul Legacy Jokowi. Mudah-mudahan ini juga bisa memberi wawasan kepada kita semua mengenai apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun dan yang mungkin akan layak diteruskan oleh pemimpin Indonesia berikutnya. Untuk rencana wawancara ini juga akan kami bukukan dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang yang saya kira menjalankan program pemerintah atau program presiden dengan sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD. Beliau saat ini adalah Direktur Utama BPJS Kesehatan. Apa kabar, Prof? Oh, kabar baik, Pak Bambang. Siap. Iya, ya. Ya, Prof. Ali Gufron ini lahir di Blitar, 17 Mei 1962. Lulus dari Fakultas Kedokteran UGM 1991, S2 di Tropical Medicine, the Department of Tropical Hygiene, Mahidol University, Bangkok, Thailand 1991. Kemudian S3 dari Faculty of Medicine, University of Newcastle, Australia, tahun 2000, dan mempunyai profesi ahli asuransi kesehatan, diperoleh dari Pamjagi tahun 2002. Beliau pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran UGM, pernah menjadi rektor Universitas Trisakti, dan pernah menjadi Dirjen Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan di Kemenristek Dikti, dan pernah menjadi Wakil Menkes, pernah menjadi pejabat sementara Menkes, dan saat ini menjadi Dirut BPJS Kesehatan. Karirnya luar biasa, cukup meyakinkan di bidang kesehatan. Prof, pertanyaan pertama adalah mulai kapan Prof. Ali Gufron mengenal Pak Joko Widodo dan mulai kapan bertemu atau berinteraksi langsung? Apa kesan Prof. Ali Gufron mengenai kepribadian
Presiden Jokowi? Iya, saya itu kan di Jogja. Waktu itu beliau di Solo. Jadi saya waktu di Jogja memang sebagai dosen di kedokteran itu sudah dengar Bapak eh, Presiden kita sekarang, Joko Widodo, dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan di Solo waktu itu. Saya sudah dengar ya. Nah, tetapi secara fisik ya, ketemu beliau itu memang pada waktu beliau menjadi gubernur di Jakarta dan saya juga tugas di Jakarta ya. Nah, sehingga kita bertemu, kadang-kadang beliau nanya saya nih nggak pulang nih ke Jogja gitu dan lain sebagainya. Jadi kami kenal beliau itu memang orangnya luar biasa ya, pekerja keras ya dan sederhana. Kemudian tenaganya itu luar biasa kuat ya. Penguasaan strategi lapangan itu jitu dan bagus menurut saya dan selalu ingin membawa Indonesia itu ke arah kemajuan begitu. Nah, sekarang bagaimana selama ini Prof. Ali Gufron mengikuti kinerja atau prestasi Presiden Jokowi karena melihat apa yang telah pernah Bapak lakukan itu di bidang kesehatan kan sangat luar biasa ya. Jadi pernah menjadi wakil Menkes, pernah menjadi BPJS Menkes, kemudian sekarang di BPJS Kesehatan. Apa yang Bapak ikuti dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi? Iya, tentu secara gampang, meskipun sebetulnya agak kompleks, tapi secara gampang saja, di bidang pelayanan kesehatan itu intinya ada dua, yaitu mengenai delivery of care system atau sistem pemberian pelayanan kesehatan, itu menyangkut wilayah supply side, jadi seperti infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan, baik di tingkat puskesmas atau FKTP, ataupun di tingkat FKRTL, rujukan di rumah sakit, termasuk peralatan kesehatannya, termasuk obat-obat, SDM kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu di sisi health financing atau pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan itu ada dua, yaitu pembiayaan kesehatan untuk public health atau public good-nya, dan pembiayaan kesehatan untuk personal health atau kesehatan perorangan yang disebut dengan upaya kesehatan perorangan atau UKP gitu. Nah, karena saya memang di BPJS, di mana BPJS itu bukan menangani supply side, tapi ke arah demand side, itu pun yang personal health. Maka saya bisa berkomentar untuk yang personal health ini, jaminan kesehatan untuk orang mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa kesulitan keuangan atau without financial hardship. Nah, disitulah maka di era Bapak Presiden Jokowi kita ini luar biasa karena apa? Tidak saja berubah dari defisit menjadi surplus ya, positif. Ini pertama kali ya dalam sejarah BPJS. Kemudian kepuasan itu meningkat ya, tidak hanya pada teman-teman kesehatan, tetapi juga masyarakat nih paling penting. Tidak berhenti di situ, bahwa di dalam dimensi terutama personal health itu, komitmen untuk membayari orang miskin itu tinggi. Karena jumlahnya itu puluhan juta, ya, hampir 100 juta yang dari pemerintah pusat, tepatnya 96,8 juta. Jadi ini memerlukan komitmen yang tinggi ya. Kalau tidak mereka yang miskin dan tidak mampu suruh bayar sendiri ini pasti berat ya. Nah, tidak berhenti di situ, maka akses ini menjadi lebih bagus dan kemudian inovasinya luar biasa, lalu menjadi rujukan di tingkat dunia. Ini kalau orang di ekonomi kesehatan tahu namanya Anne Mills, itu orang dari London School of Tropical Hygiene di UK ya. Itu biasanya contoh-contoh yang sebut tuh yang sering tuh Thailand, Korea, sekarang tuh Indonesia, Pak, disebut juga gitu selain Thailand gitu. Ini luar biasa. Dan tentu
menjadi rujukan internasional ini sesuatu hal yang luar biasa. Gitu. Ya, jadi apa keberhasilan itu karena dukungan anggaran pemerintah yang memadai, terutama untuk orang miskin, atau karena Ya. partisipasi iuran itu memang makin baik, Bu? Jadi semuanya, Pak. Jadi Bapak Presiden itu kalau kita lihat di tahun 2022, pertama impres yang dikeluarkan itu adalah impres mengenai optimalisasi program JKN, Pak. Itu pertama kali yang intinya melibatkan sekitar 30 kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing, itu bagaimana mendukung program JKN itu, Pak. Dan selain tadi sudah saya sampaikan komitmen untuk membayari orang miskin itu. Ya. Halo? Halo, ya? Ya, gambarnya Ya? kok hilang. Masih hilang? Iya, belum muncul. Pak Pak Soleh kenapa, Pak Soleh? Iya, kok hilang sendiri ya? Ya. Oh, di mute katanya, Bro. Mungkin kepecet Oh, di gambarnya. mute. Waduh. Iya, mungkin. Ya, Waduh. sekarang muncul. Ya, Oh, sudah. ya. Mungkin nggak sengaja kepecet. Ya, Iya. ya. Nah, eh, itu peran pemerintah itu seluruhnya pemerintah. Halo? Ya. Peran pemerintah itu seluruhnya peran pemerintah pusat atau berbagi dengan pemerintah daerah juga? Oh, tentu dengan pemerintah daerah juga, pemerintah pusat juga, pemerintah daerah juga. Dan ini saling, terutama pemerintah daerah sekarang ini, Pak, yang dari provinsi sudah kurang lebih 16 sudah mencapai universal coverage. Artinya lebih dari 95% penduduknya itu sudah tercover ikut di BPJS, lebih dari 340-an kabupaten kota yang sudah universal coverage. Itu yang pemerintah daerah ya. Jadi pemerintah pusat jelas tadi paling tidak membiayai 96,8 juta anggarannya ya. Kemudian meskipun pernah untuk penguatan mengenai validitas data itu turun tapi sebentar, terus habis itu udah kembali lagi ke naik lagi begitu. Dan pemerintah daerah tapi juga ikut serta dan seluruh kementerian dan lembaga. Jadi boleh dikatakan sekarang masalah finansial tadi, Prof ya, sudah tidak menjadi hambatan lagi ya. Jadi Iya, menurut saya karena iya BPJS itu meskipun ada koran yang kemarin menulis nanti defisit bagaimana tahun ini lah, dimanapun itu demand artinya kebutuhan ya dan permintaan kesehatan itu selalu naik terus ya. Orang itu makin life expectancy-nya, artinya harapan hidupnya makin tinggi, umurnya makin panjang. Umurnya makin panjang pasti ya sakit-sakitan kayak gitu, itu sudah natural. Artinya uang itu memang harus ditambah terus begitu. artinya itu akan diperoleh dari mana, Pak? Dari subsidi pemerintah tadi atau dari Nah, justru itu untuk Indonesia ini kan saya nih sedang di Malaysia nih, menjadi perhatian Malaysia karena Malaysia itu sistemnya tax base, persis di Inggris ya. Jadi dasarnya itu pajak, Pak. Apa yang terjadi tidak cukup. Maka Indonesia ini sudah jauh melangkah lebih maju, yaitu dengan kontribusi, koleksi, mengumpulkan uang dari
pekerja, dari pemberi kerja, dari masyarakat, dan lain sebagainya itu yang sekarang ini juga pertama kali dalam sejarah per BPJS-an. Ini banyak hal yang pertama kali ini dalam sejarah. Collection rate artinya angka pengumpulannya itu sudah mencapai 90% lebih. Bahkan pernah 99,9%. Ini luar biasa. Artinya kesadaran masyarakat kita juga mulai meningkat meskipun ada yang kemampuannya masih berat ya. Posisi BPJS sudah sedemikian rupa saat ini. Menurut Prof. Ali Gufron, ke depan masih apa yang direncanakan dan mau diraih? Oh, banyak hal ya, banyak hal. Tentu yang kami inginkan dan seperti arahan Presiden juga itu antriannya menjadi jauh lebih bagus dan kita sekarang ada namanya antrian sistem online yang bisa antri dari kamar sambil tiduran, antri di rumah sakit. Dulu nggak bisa itu. Sekarang sambil minum kopi segala macam, bahkan pakai KTP saja ke seluruh vaskes itu bisa ya, yang kerjasama dengan BPJS. Di negara tetangga, katakanlah Malaysia, ini belum bisa. Baru pada rumah sakit yang sifatnya itu publik atau kerajaan gitu. Ya, jadi itu luar biasa. Nah, ke depan kami ingin perbaikan-perbaikan, tetapi tidak perubahan mendasar. Ada yang memikir kita berubah ke arah tax base. Itu tentu Malaysia saja sudah nengok ini Indonesia yang kita ada kontribusi. Jangan sampai mundur. Kalau mundur ya dulu kebetulan saya ini adalah konsultannya Jamkesmas atau Askeskin ya. Nah, itu kita sudah berevolusi maju menjadi ada kontribusi dari masyarakatnya. Nah, jangan sampai kemudian kembali ke zaman Bahola dulu. Ini sering orang baru tidak memahami, tiba-tiba usul-usul mau merubah sistem yang sudah dibangun puluhan tahun. Ya. Presiden Jokowi ini kan mungkin kelihatannya presiden pertama yang mengambil kebijakan mengangkat Menteri Kesehatan yang tidak berbasis dokter. Nah itu menurut Prof. Ali yang juga seorang dokter itu dampaknya seperti apa? Plus minusnya seperti apa? Iya, tentu ada plus dan ada minus dan ada konteks ya. Nah, kalau tadi kami jelaskan bahwa di dalam plan kesehatan, ya, bagaimana membangun sistem kesehatan, itu minimum ada dua sektor atau dua komponen, yaitu komponen sistem delivery of care, bagaimana pemberian pelayanan yang menyangkut infrastruktur atau supply side ya, infrastrukturnya, fasilitas pelayanan kesehatan bagaimana, SDM-nya bagaimana, obat-obat bagaimana, distribusi tenaga kesehatan bagaimana, alat-alat kesehatan bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah tentang pembiayaan kesehatannya. Nah, sekarang ini kami ditugasi di sektor pembiayaan kesehatan, itu pun untuk UKP atau personal health. Sehingga tentu saya tidak komentar untuk yang infrastruktur tadi atau yang supply side-nya. Jadi kalau yang demand side, terutama personal health, ya tentu saya udah komentar banyak tadi. Begitu. Oke, baik. Nah, sekarang di bidang jaminan sosial kesehatan ini, Ya. apa saja yang menurut Prof. Ali Gufron ke depan masih perlu diteruskan, dikembangkan, gitu kan? Karena orang banyak bertanya, apa legasi Pak Joko Widodo di bidang kesehatan, khususnya di bidang jaminan sosial kesehatan. Iya, memang pada awal-awal itu kami diundang khusus, tapi dengan direksi, ada Bu Menteri Keuangan, ada Pak Menkes, ada beberapa, ada Pak Pratikno, Pak Mensesnek, dan lain sebagainya. Tapi itu 2 kali kalau nggak salah. Tapi saya pernah diundang sendiri, Pak, diajak diskusi dan diberikan arahan. Dan itu adalah beliau menginginkan satu tentang bagaimana BPJS itu menjadi positif dan bisa terus ya. Artinya
sustainabilitas dari program ini jangka panjang gitu. Dan tentu sampai 2024 sudah ditekankan sama beliau, Bapak Presiden, untuk tidak naik. Tetapi berikutnya adalah bagaimana orang itu tidak antri lagi, Pak, terutama kelas 3. Itu yang beliau concern. Dan menurut saya itu tidak sulit, Pak, untuk orang itu tidak antri. Asal jangan kemudian nanti istilahnya mutunya diturunkan, terus yang kelas 1 diturunkan dan lain sebagainya lah. Jangan begitu. Kita harus meningkatkan mutu yang lebih baik. Ya, Prof, ini menarik sekali supaya orang tidak antri karena prakteknya kan terutama di rumah sakit rujukan Ya, itu kan banyak sekali itu yang berubah di situ. Nah, ya, apakah ini bukan karena kapasitas? Artinya memang iya. kapasitasnya itu sudah mendekati maksimal atau bahkan mungkin sudah tidak mungkin gitu, harus ditambah lagi fasilitasnya. Iya, kalau saya nggak sulit, Pak. Tetapi sekali lagi itu bukan wilayah saya ataupun wilayah kami untuk masuk di situ. Tapi ini gini aja, gampangan. Umpamanya di daerah-daerah, di kabupaten kota yang uangnya terbatas kan. Nah, itu BPJS itu bisa, Pak, ngasih uang. Ini istilahnya ide ya, tetapi dari sisi peraturan pemerintah masih belum ya. Itu coba kita berikan uang, dan ini pernah kami sampaikan juga. Itu kita berikan uang 20 miliar ya, untuk beli bed, untuk beli sofa, ya, untuk kelas 3 itu, waduh, itu kemudian mereka pasti tidak perlu eh, meeting di DPRD persetujuannya bagaimana, dan uangnya ada di BPJS ada sekarang ya. Terus kemudian kalau 10 katakanlah mereka waktu klaim 10 miliar, kami potong 2 miliar. Nah, nanti 10 bulan udah 20 miliar, Pak. Sudah kembali. Tanpa bunga, tanpa ini, waduh, itu berapa rumah sakit kami bisa garap, Pak. Tapi sekali lagi mohon maaf, bukan wilayah kami, Pak, di dalam supply side tadi. Gitu. Siap. Luar biasa saya kira. Tapi menurut Prof Ali, apa masalahnya disediakan fasilitas dana Loh, tapi tadi kan sudah kami jelaskan di dalam sistem kesehatan tuh ringkesnya, gampangnya ada 2 sistem, yaitu supply side menyangkut infrastruktur tadi yang mengakibatkan antri juga. Terus di situ ada SDM kesehatan, ada obat-obat, ada peralatan kesehatan. Nah, di sisi lain itu yang ngurusi health financing-nya itu pun ada 2 juga, yang public health sama yang personal health atau UKM dan UKP. Nah, kami bertanggung jawabnya itu pada demand side-nya, pada UKP-nya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya masuk ke wilayah supply side, ya, nah itu saya tidak berkenan, meskipun saya secara pikiran dan kemampuan sumber daya segala macam itu tidak sulit bagi kami, gitu. ya. Nah, sekarang pertanyaannya dirubah, Bro. Kan waktu Pak Presiden ini kira-kira tinggal setahun. Nah, apa Ya, kebijakan apa yang diharapkan sehingga pelayanan BPJS ini bisa maksimal? Karena kan tidak hanya tergantung di BPJS, kan tergantung di unit-unit pelayanan rumah sakit. Nah, sekarang betul. apa saran dan harapan? Ya, harapan kami pertama, kalau sekarang itu umpama BPJS ini kereta, itu relnya sudah bagus, Pak. Kalau kita mau jalan ke Surabaya, ini sudah arahnya ke Surabaya, Pak. Tapi tinggal diperbaiki traffic light-nya, tinggal diperbaiki kursinya tadi, tinggal diperbaiki ya yang kecil-kecil itu, dan menurut saya tidak sulit. Ya. Nah, itu yang kita perbaiki. Jangan sampai relnya dirubah. Jurusannya Surabaya sekarang jadi jurusannya katakanlah Semarang atau katakanlah Jogja atau bahkan berubah itu. Itu jangan sampai itu. Karena banyak negara sudah melihat
sistem di Indonesia ini sudah luar biasa bagus, Pak. Ini mohon maaf, sekarang dulu rumah sakit aja ogah-ogahan kerjasama. Dan kita punya utang banyak, ya. Triliunan, Pak. Bukan hanya triliunan, puluhan triliun. Sekarang sudah nggak punya utang, kita berikan uang muka, bahkan kita berikan kenaikan ya bersama Kementerian Kesehatan tarif. Kapitasi saja belum pernah dalam sejarah itu naik ya. Sekarang kita naikkan. Kepuasannya sudah meningkat ya. Tetapi memang menurut saya komitmen kalau bisa tetap seperti dalam Perpres itu bahkan tahun depan bisa 111, Pak. Sekarang 96,8 juta. Nah, ini bisa dinaikkan untuk bisa kita mencapai seluruh Indonesia itu 98% ya. Gitu. Kalau itu tetap dan didukung atau ditambah itu, maka kami optimis ya, JKN di Indonesia menjadi rujukan internasional dan tidak hanya rujukan tapi betul-betul dirasakan. Kalau saya boleh menilai atau boleh menyampaikan, Pak, sekarang nilai gotong royong ya di Indonesia ini yang bisa dirasakan oleh ratusan juta warga bangsa, sebutkan apa ya? Menurut saya gampang-gampang aja JKN gitu, karena itu konsepnya gotong royong, tapi hidup bisa dirasakan ratusan juta manusia di Indonesia. Ya, eh, yang mungkin menarik karena kasus Indonesia ini kan jumlah yang dilayani banyak sekali dibanding negara-negara lain. Nah, tadi selain Malaysia, katanya ada beberapa negara lain juga yang studi bandingnya ke Ya, Indonesia, Prof. iya. Yang sudah komitmen itu jelas dari Cape Town, Afrika Selatan itu infrastrukturnya lebih bagus dari Indonesia. Kemudian tentu dari Pakistan sudah komitmen, yang setelah datang rombongan ya itu dari Nepal, ya. Kemudian juga dubesnya ya dari Bangladesh itu datang sendiri ya, dan Vietnam kita sudah bicarakan dan banyak negara lain, Pak. Untuk diketahui ya Indonesia itu sekarang di dalam ISA, ISA itu International Social Security Association yang kantor pusatnya itu di Jenewa. Indonesia dipilih sebagai ketua TC Health, yaitu Technical Commission di bidang jaminan kesehatan, Pak. Yang anggotanya 160 negara, ISA ini. Lalu Indonesia sebetulnya sudah habis, Pak. Korea yang kepengen menggantikan, tetapi mereka masih minta, mungkin saya nggak tahu apa sebabnya, mungkin kepuasannya, untuk Indonesia lagi, Pak, beberapa tahun ke depan. Iya. Nah, terakhir, Prof, mungkin sekali Ya, lagi eh, dalam waktu tinggal 1 tahun sekitar itu, eh, ya. kebijakan presiden apa yang menurut Prof. Ali Gufron itu masih dibutuhkan untuk Satu, menangani yang ya, lebih baik? Ya. ya satu bahwa BPJS itu tata kelolanya, tanggung jawabnya harus tetap di bawah presiden. Jangan sampai berubah. Karena itu tata kelola nanti kalau berubah itu kami tidak menjamin menjadi bagus gitu. Karena ya banyak hal lah, saya nggak usah cerita di sini. Yang kedua, tentu komitmen untuk membayari karena keadaan ekonomi kita ya dan ekonomi global, maka komitmen seperti di dalam Perpres itu ya sampai 111 juta orang yang dari pemerintah pusat. Dan tentu yang ketiga ya, untuk impres Presiden bahwa optimalisasi program JKN dengan penguatan 30 kementerian lembaga itu untuk diteruskan dan dikuatkan gitu. Dan tentu dari sisi supply side-nya ya tadi mengenai jumlah bed segala macam itu dokter dan lain sebagainya saya kira perlu diperbaiki. Demikian. Luar biasa. Terima kasih sekali Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD,
Direktur Utama BPJS Kesehatan yang sudah memetakan apa-apa yang sudah dicapai di dalam program BPJS Kesehatan ini, jaminan kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang baik yang sudah dicapai bisa dilanjutkan walaupun pemerintahan mungkin akan berganti. Sekali lagi terima kasih Prof. Sukses terus. Terima kasih Pak Ya. Bambang Sadono, Ya. luar biasa. Ya. Pertanyaannya tajam-tajam. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia PD sebenarnya sebelum-sebelumnya ada perasaan koalisi.